Gegara sembunyi di balik bebatuan, KKB Papua sulit dideteksi, tapi dengan cara ini TNI melumpuhkannya. Gerombolan pengacau keamanan di Papua sesungguhnya bukanlah pemain baru dalam gerakan separatis di daerah itu. Kelompok kriminal bersenjata itu telah lama bereaksi untuk mewujudkan tujuannya, yaitu lepas dari Indonesia dan menjadi negara merdeka. Tapi kelompok tersebut mungkin lupa bahwa hingga daerah itu menjadi bagian dari NKRI bukan sebuah cerita biasa. Kisah itu teramat panjang hingga akhirnya Papua menjelma menjadi wilayah kesatuan Republik Indonesia puluhan tahun lalu. Pertanyaannya, apakah kelompok kriminal bersenjata itu mau membuka kisah historis tersebut? Jawabannya adalah tidak mungkin. Buktinya hingga kini mereka terus melancarkan aksinya tanpa mempedulikan berapa banyak nyawa yang telah melayang. Seturut kisah itulah, kini terkuak kisah baru tentang bagaimana perjuangan KKB dalam membiayai aksinya sambil berusaha merendah hidup. Meski siang malam mereka hidup di tengah hutan jauh dari hingar-bingar keramaian, bukan berarti mereka tidak tidur pulas. Mereka justru bekerja lebih keras mengumpulkan uang untuk membiayai kehidupan dan kebutuhan hidup maupun untuk mendanai perjuangannya. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan sisi lain KKB Papua ketika menggarap ladang uang yang menjadi sandaran perjuangannya. Terbetik kabar bahwa KKB Papua punya ladang uang di tengah hutan. Ladang uang itu berupa lokasi penambangan emas yang didulang secara liar. Di tempat pendulangan itulah mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit emas untuk selanjutnya dijual guna mendapat dana. Lokasi itu pun teridentifikasi berada di bawah kaki gunung berbatu. Yang terlihat di tempat itu hanyalah hamparan bebatuan yang terbentang luas, ibarat padang batu. Itulah lokasi yang satu ini. Lantaran bentangan ladang batu itu sedemikian luas sehingga aparat TNI Polri sulit melacak keberadaan kelompok kriminal bersenjata itu. Jangankan menggunakan pesawat mata-mata alias drone, memantau dengan media lainnya pun bukan hal yang mudah. Akan tetapi bukan TNI dan Polri namanya jika tak punya keahlian untuk membongkar rahasia di balik bebatuan itu. Alhasil, tatkala aparat yang ditugaskan Panglima TNI terbilang telah lelah melakukan pengintaian, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sebuah mobil melintas perlahan di tengah ladang batu itu. Ironisnya, mobil itu melaju tanpa ada hambatan sedikit pun. Padahal posisi kendaraan tersebut berada di tengah-tengah markas para pengacau. Tapi dari fakta itu, TNI kemudian menemukan cara untuk membongkar keberadaan kelompok kriminal bersenjata bersembunyi di balik tempat itu. Caranya adalah meminta sesama aparat keamanan untuk menahan kendaraan tersebut bila telah berada di titik aman. Perintah itu pun dilaksanakan, alhasil sopir berikut kendaraannya ditahan untuk kepentingan interogasi. Sementara beberapa drum kosong yang ada di mobil itu pun diambil alih TNI untuk kepentingan pelumpuhan KKB. Setelah tiba waktunya, kendaraan itu berbalik pulang ke lokasi ladang berbatu. Pada saat itulah, personil ambil alih kendaraan tersebut. Kendaraan itu melaju dalam perintah TNI Polri hingga akhirnya tiba di lokasi yang dituju. Sewaktu kendaraan itu hendak memasuki zona merah, kesiagaan TNI Polri ditingkatkan dan tatkala telah berada di tengah ladang berbatu, beberapa prajurit meloncat turun dan kendaraan langsung beraksi. Para prajurit TNI melumpuhkan KKB di tempat itu, apalagi kelompok separatis itu tak menyangka akan hadirnya tamu tak diundang. Sesaat setelah aksi cekatan itu, kendaraan pun melaju lagi menuju puncak bukit tempat para pimpinan berada. Di tempat itu pula, para prajurit kembali menorehkan kisah cemerlang, hanya dengan 1-2 gerakan pimpinan KKB jatuh memeluk bumi. Dari video yang viral di media sosial tersebut tak diketahui di mana lokasi itu berada. Tak diketahui pula kapan para prajurit tersebut berhasil menorehkan kisah melumpuhkan KKB tersebut. Namun dari video itu terungkap kisah bahwa ada 1.001 siasat TNI dalam melumpuhkan KKB tanpa mengorbankan warga sipil. Di mata TNI Polri, warga sipil merupakan kalangan yang harus dijaga, dilindungi, dan diayomi. Bukan sebaliknya seperti yang dilakukan KKB Papua selama ini. Apalagi publik pun tahu, jika selama ini KKB Papua sering melampiaskan amarahnya ke warga tak berdosa, manakala anggotanya tewas meregang nyawa atas tindakan tegas TNI Polri. Bahkan kepada warga yang tak berdaya sekalipun, KKB Papua tak memberikan ampun. Mereka menembaknya secara membabi buta, hanya karena saking marahnya kepada TNI Polri yang dinilai menghambat gerakan perjuangan mereka. Akan halnya kasus penembakan terhadap 2 tukang ojek barber ini, kedua korban itu dihabisi sebagai tindakan pembalasan atas terbunuhnya Ali Tikugoya di tangan TNI Polri. Padahal jika TNI mengambil tindakan tegas itu, maka mereka akan menjadi korban atas kebiadaban Ali Tikugoya, salah satu sosok andalan KKB selama ini. Saat itu Ali Tikugoya yang diketahui berasal dari kelompok KKB pun numbuk Telenggan Kepergok sedang memata-matai pos pengamanan di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Ketika hendak diringkus, yang bersangkutan malah berusaha untuk melakukan perlawanan, apalagi saat disergap Ali Tikugoya membawa sebuah senjata api jenis pistol genggam kaliber 45. Dalam situasi yang sulit itulah, TNI Polri mengambil tindakan tegas terukur. Ali Tikugoya ditembak di TKP tempat dia berada.
Saat itu juga TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens mengamankan sejumlah barang bukti berupa pistol gegap kaliber 45, handphone, dan sebatas. Jenazah Alita Gogoya selanjutnya diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Pasca kejadian itu, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri pun langsung mewanti-wanti akan ada tindakan balas dendam dari KKB. Kehadiran Kapolda itu ternyata benar-benar terbukti. Hanya berselang 1 hari kemudian KKB melancarkan aksinya. Salah satu aksi yang dilakukan oleh KKB Papua adalah menembak mati 2 tukang ojek. Untuk diketahui, KKB Papua tak hanya mendapatkan dana dari hasil pendulangan emas yang dilakukan pada lokasi yang tak diidentifikasi itu, mereka juga memiliki pundi-pundi uang dari tindakan kasar dan ancamannya kepada kalangan yang ditengarai memiliki uang. Sementara senjata yang dimiliki KKB Papua selain dengan membeli secara ilegal, mereka juga mendapatkannya dengan cara merampasnya dari TNI Polri. Sementara dalam beberapa waktu terakhir, salah satu panglima KKB yang paling ditakuti yakni Egyanus Kogoya melaporkan TNI Polri ke PBB dan Amerika Serikat. Laporan Egyanus Kogoya itu disampaikan melalui juru bicara UPM Sebi Sambo. Dalam laporannya, Egyanus menuding TNI Polri telah melakukan penyerangan ke markas KKB di Kabupaten Duga. Dari serangan itu, markas KKB porak-poranda. Demikian juga rumah penduduk yang ada di sekitar markas itu. Laporan Egyanus Kogoya tersebut hanya berselang 1-2 hari setelah dirinya teridentifikasi melakukan penembakan ke arah pos marinir di Papua. Dalam insiden itu, 2 marinir meninggal dunia, salah satu korban gugur di lokasi kejadian. Sementara seorangnya lagi, yakni putra NTT, menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit.